mengintip status WA seorang teman yang nampaknya sedang entah itu sedang lewat atau mengantarkan anaknya ke museum Basuki Abdullah, tapi di situ seorang kawan tadi sepertinya mengeluh tentang bagaimana anak muda sekarang tidak mengenal siapa Basuki Abdullah ya. Ini seorang pelukis kalau dibandingkan dengan Soekarno itu usianya lebih muda 14 tahun ya, 14 tahun dibanding Insinyur Soekarno, proklamator pertama kali, proklamator Indonesia. Basuki Abdullah ini pernah menjadi duta seni lukis Indonesia karena prestasi beliau pernah memenangkan kontes pada saat penobatan Ratu Juliana di Belanda, itu mengalahkan 87 peserta dari Eropa. Nah, ini karya Basuki Abdullah yang coraknya ini, kalau tidak salah, ini saya bukan ahli lukis meskipun ya saya sempat pada satu periode di Jogja itu sering berinteraksi dengan calon seniman baik lukis maupun patung di Yogyakarta. Itu aliran lukisannya itu disebut realis, naturalis begitu ya. Artinya ya persis seperti apa yang dilihat secara natural, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Basuki Abdullah ini sebenarnya ya dari sisi apa istilahnya nasab itu ya juga bukan nasab yang kaleng-kaleng. Artinya pelukis kelahiran Surakarta ini adalah cucu dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, di mana Dr. Wahidin Sudirohusodo itu kita kenal sebagai tokoh yang membidani lahirnya Budi Utomo, itu sebagai bibit-bibit kebangkitan nasional ya. Nah, sebetulnya kalau kita belajar atau menyimak Basuki Abdullah, itu yang kita lihat tidak hanya sekedar lukisannya yang sampai sekarang tidak kurang, menurut salah satu sumber berita, tidak kurang dari 22 negara yang mengkoleksi lukisan Basuki Abdullah ini. Nah, sosok Basuki Abdullah kalau kita tarik ke belakang tadi ketemu kakeknya yang sekaligus pendiri Budi Utomo, di mana itu sebagai bibit awal kebangkitan nasional. Nah, kronologi dari kebangkitan nasional yang menekankan pada pendidikan itu kemudian pada tahun 1928 itu muncul Sumpah Pemuda. Jadi jaraknya berapa tahun itu, kalau 19 ya 20 tahun ya, 20 tahun itu dari kebangkitan nasional itu muncul gerakan Sumpah Pemuda tahun 28. 17 tahun kemudian itu seperti kita ketahui, Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Itu ada satu rentetan perjuangan yang 30 tahun lebih. Nah, ini bisa kita ambil sebagai hikmah bahwa yang namanya perjuangan untuk menggapai cita-cita itu perlu kesabaran dan proses yang panjang. Sebagai sebuah bangsa yang besar, maka proses itu tidak bisa dicapai secara instan. Ini yang barangkali
hikmah yang bukan mengajari pada generasi muda, tetapi eh, tapi perlu kita sampaikan pada generasi muda bahwa tidak bisa sesuatu cita-cita itu dicapai secara instan. Ini tidak menyindir loh ya, tapi ini realitas perjalanan bangsa ya seperti itu. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda sampai eh, kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah satu rangkaian panjang yang continue. Salam konstitusi.